Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya share materi persiapan untuk uji kompetensi perpindahan jabatan fungsional dari guru ke jabatan fungsional pengawas. Landasan hukum yaitu 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Yang kedua, Permendikbudristek Nomor 29 Tahun 2023 tentang uji kompetensi jabatan fungsional guru, pamong belajar, penilik, dan pengawas sekolah. 3. Peraturan Menpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Strategi pembelajaran. Uji kompetensi perpindahan jabatan merupakan proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Tujuannya yaitu untuk mengukur dan menilai kesesuaian kompetensi jabatan fungsional guru terhadap standar kompetensi jabatan fungsional pengawas, meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen GTK Nomor 2130 B3 GT 03 2023 hal uji kompetensi perpindahan jabatan fungsional guru ke dalam jabatan fungsional pengawas sekolah tahap 2. Nah, ini untuk kabupaten kota yang mengusulkan sebanyak 214 dari 357 kabupaten kota. Kandidat peserta yang memenuhi syarat sebanyak 8.825 orang. Kandidat yang diusulkan kabupaten kota sebanyak 6.815 orang. Kandidat yang lulus perpal sebanyak 4.417 orang. Kandidat yang lulus uji kompetensi sebanyak 4.394 orang. Berdasarkan data di atas, maka Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan akan memberikan kesempatan uji kompetensi perpindahan jabatan fungsional guru ke dalam jabatan fungsional pengawas sekolah tahap 2, yaitu 1. Guru penggerak angkatan 1 sampai dengan 7 yang memenuhi syarat. 2. Guru penggerak angkatan 1 sampai dengan 5 yang belum diusulkan atau belum mengikuti uji kompetensi perpindahan jabatan fungsional guru ke dalam jabatan fungsional pengawas sekolah tahap 1 dan yang belum lulus uji kompetensi tahap 1. Peraturan yang berkaitan dengan tugas pengawas. Yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua, Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian. Yang ketiga, Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada PAUD SD, SMP, SMA, SMK. Yang keempat, Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada PAUD SD, SMP, SMA. Transformasi peran pengawas dahulu dan sekarang. Peran dahulu itu pengawas adalah pengendali, kalau sekarang adalah pendamping ya. Kemudian fokus layanan sekarang adalah mendampingi kepala satuan pendidikan dalam menggerakkan warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pembelajaran. Kemudian asesmen awalnya yaitu melakukan refleksi berdasarkan rapor pendidikan sekolah. Kemudian strateginya sekarang adalah mengembangkan strategi pendampingan yang sesuai dengan kapasitas kepala satuan pendidikan dan potensi satuan pendidikan. Outputnya itu berupa rekomendasi peningkatan tata kelola satuan pendidikan yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Untuk kriteria keberhasilan adalah peningkatan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik dari tahun ke tahun. Itu adalah untuk transformasi peran pengawas di masa dulu dan sekarang. Ini tinggal dibaca saja ya. Jadi antara dulu dan sekarang peran pengawasnya ada perubahan. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pengawas sekolah yaitu harus memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, yaitu sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang ditetapkan. Kemudian persyaratan lulus uji kompetensi yaitu nilai minimal kelulusan paling rendah 70. Nilai ini dimaksud yaitu diperoleh dari akumulasi bobot nilai akhir dari nilai rata-rata materi kompetensi teknis, manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Untuk jadwal pelaksanaan tahap 2 ini yaitu tanggal 21 sampai 22 September tahun 2023. Ini ada pemetaan kebutuhannya, pembaruan data dapodik, pengajuan usul, itu pengajuan usul dari dinas ya,
7 sampai 11 Agustus. Pendaftaran serta 14 sampai 18 Agustus. Kemudian perbaikan 3 sampai 7 September, verifikasi dan perbaikan 8 sampai 14 September, pengumuman hasil perpal tanggal 18 September, distribusi dan penjadwalan 19 sampai 20 September. Nah, ini untuk pengumuman kelulusan yaitu tanggal 2 Oktober 2023. Ini jadwal pelaksanaan uji kompetensi perpindahan jabatan fungsional guru ke dalam jabatan fungsional pengawas kompetensi teknis, yaitu 1 profesional, 2 sosial, dan kepribadian. Nah, untuk kompetensi manajerial yaitu 1 integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Untuk kompetensi sosiokultural yaitu perekat kebangsaan. Kemudian kita lanjut ke yang pertama, integrasi, yaitu mampu menjadi role model dalam penerapan standar keadilan dan etika di tingkat nasional. Nah, ini untuk integrasi ya, jadi role model dalam penerapan standar keadilan dan etika di tingkat nasional. Kemudian kompetensi kerjasama, membangun tim atau sinergi. Perilaku yang muncul adalah membangun sinergi dengan cara memfasilitasi kerjasama antar sekolah binaan, kemudian memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari sekolah lain. Kemudian untuk komunikasi yaitu mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Yaitu perilaku yang muncul yaitu mengintegrasikan informasi yang penting, kemudian menuangkan pemikiran dari berbagai sudut pandang multidimensi. Kemudian orientasi pada hasil yaitu mendorong siswa mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya. Perilakunya yaitu mendorong sekolah untuk mencapai kinerja yang melebihi target yang ditetapkan, memantau dan evaluasi hasil kerja sekolah. Kemudian komunikasi yang mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. 4. Orientasi pada hasil yaitu mendorong siswa mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya. Perilaku yang munculnya ini ya ada 2, mendorong sekolah dan memantau mengevaluasi hasil kerja sekolah agar selaras. Kemudian 5. Pelayanan publik yaitu mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak dari isu-isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik dalam hal pelayanan yang transparan, objektif dan profesional. Ini ada 2, memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu jangka panjang. 2, menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan tetap selaras. Kemudian pengembangan diri dan orang lain yaitu menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran. Ya, ini perilaku yang munculnya. Kemudian 7, mengelola perubahan yaitu memimpin perubahan pada kelas atau mapel yang diampu. 8. Pengambilan keputusan yaitu menyelesaikan masalah yang mengandung resiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan, mitigasi resiko. Nah, itu kemudian kita lanjut ke kompetensi sosial kultural yaitu perekat kebangsaan, wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis, yaitu yang pertama menjadi wakil pemerintah yang mampu membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat. Yang kedua, mampu mengkomunikasikan dampak risiko yang teridentifikasi dan merekomendasi tindakan korektif. 3. Mampu membuat kebijakan yang akomodasi perbedaan latar belakang agama, kepercayaan, suku, gender, sosial, ekonomi, dan selainnya. Kemudian politik juga. Kemudian ini kompetensi teknis. Yang pertama, profesional yaitu melakukan pengembangan inovasi strategis pendampingan terhadap kepala sekolah dalam melaksanakan dan peningkatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini profesionalnya. 2. Sosial yaitu mengembangkan inovasi karya atau layanan terkait komunikasi dan interaksi dalam mengembangkan kolaborasi sesama guru ya, yang melibatkan kepala sekolah dalam mengembangkan karir dan organisasi profesi.
Ketiga, kepribadian, yaitu menjadi pembimbing bagi guru lain dalam melaksanakan beragam strategi refleksi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai guru sesuai kode etik profesi sebagai upaya menjadi sosok yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa, serta menjadi teladan bagi rekan kerja. Nah, berdasarkan Permendikbudristek nomor 29 tahun 2023, persyaratan menjadi untuk perubahan jabatan dari guru ke jabatan fungsional pengawas, yaitu yang pertama itu berstatus PNS, memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, berijazah paling rendah S1 atau diploma 4, memiliki pengalaman pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki paling singkat 2 tahun, ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan fungsional, dan nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Demikian untuk persyaratannya ya, persyaratan perpindahan jabatan fungsional. Nah, kemudian pasal 16 untuk Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Nah, sama ya, tentang jabatan fungsional juga hampir sama persyaratan perubahan jabatan fungsional. Ini berstatus PNS, memiliki integritas, sehat jasmani, berijazah paling rendah S1, lulus uji kompetensi. Nah, diantaranya ada lulus uji kompetensi, memiliki pengalaman 2 tahun ya, dalam jabatan fungsional tersebut, nilai predikatnya minimal baik. Demikian. Nah, untuk ini per 1 Juli ini di aturan ini dilaksanakannya 1 Juli 2023. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.